Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya, amma ba'd. Para kiai, para ulama, para asatid yang kami hormati, keluarga besar mungkin sudah canggah atau siwur udek-udek dari Kiai Haji Mbah Mas'ud dan seluruh masyayikh yang mulia yang disebutkan semua. Semoga kita mendapatkan berkahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ulama itu lahir ada 3 sebab. Sebab pertama, ulama itu lahir karena pengaruh namanya nasliyah atau genetik, pengaruh keturunan. Pengaruh keturunan itu sampai sekarang diakui, bukan dinafikan, tapi memang ada pengaruh keturunan. Penyakit faktor X juga ada, pinter faktor X juga ada, alim faktor X juga ada. Bahkan pada abad 10 Hijriah ada teori baru untuk mengembangkan, melahirkan ulama. Bagaimana faktor X reproduksinya ibu dan ayah melahirkan ulama. Ditemukan oleh Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dengan pendekatan Al-Quran. Al-Quran itu Maryam, satu-satunya wanita yang disebut dalam Quran itu kan tidak bersuami. Tidak bersuami, catat kita ya. Dan banyak karomah, wali besar, manusia mulia, punya karomah, punya banyak keajaiban, namanya Maryam, tapi dicatat tidak punya suami. Ibadah. Paling kagum pada Maryam adalah Zakaria. Teorinya, nanti teorinya ya. Yang mengagumi Maryam Zakaria. Kenapa demikian? Al-Quran bicara, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mikhraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria ke kamarnya Maryam ada makanan yang tidak tahu dari mana makanan itu, dari Allah. Huwa min indillah, langsung dikirim dari Allah. Maka teorinya, otaknya Nabi Zakaria ini dikuasai memori Maryam. Jadi Zakaria itu pengagum Maryam.
pengagum Maryam, sangat mengagumi Maryam. Melihat keajaiban perempuan namanya Maryam itu, Nabi Zakaria mengagumi sekali. Nah, ketika Maryam dikagumi di dalam memori otaknya Nabi Zakaria, di saat itu Nabi Zakaria berproses ingin punya anak. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, kami minta keturunan. Ketika minta itu, memorinya Maryam, dalam otaknya itu Maryam. Akhirnya dikaruniai anak Yahya. Apa yang terjadi? Yahya ini sifatnya seperti Maryam, pengaruh memori otak Zakaria sampai terbawa ketika proses reproduksi, lahir anak seorang nabi, tapi sifatnya seperti Maryam. Apa? Full ibadah, tidak mau menikah. Yahya tidak mau menikah. Maka di sini jadi teori para ulama tasawuf, kalau ingin punya anak ulama, ketika hubungan seks dengan suami istri, memorinya ini siapa? Kalau yang memori kita ini pengagum artis, anaknya nanti penyanyi. Kalau memori otak kita itu mengaguminya orang soleh, ulama, nanti lahir itu ada paling tidak ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, ada kesamaan dengan ulama. Maka kenapa para kiai putra-putranya itu, mohon maaf, bukan berarti yang tidak kiai tidak, rata-rata putra kiai diberi ilmu oleh Allah putra-putranya dalam berbagai bidang. Kenapa? Karena para kiai itu memorinya memang memori sejarah orang berilmu. Pasti itu. Para kiai pengagum Al-Ghazali, para kiai pengagum Imam Syafi'i, para kiai pengagum Imam Nawawi, para kiai pengagum Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, itu memori otaknya para ulama. Maka ketika para ulama ini reproduksi, anak yang lahir itu paling tidak berilmu. Ini pernah ditemukan teori pada abad 10 di Mesir oleh Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab As-Sa'rani, dengan pendekatan Al-Quran. Nah, ini namanya ulama lahir X, itu ada. Tetapi Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan orang sukses itu hanya 4 generasi. Sukses itu berapa generasi? 4. Dengan teori Nabi Ibrahim, Nabi, anaknya Ishak, Nabi, anaknya lagi Yakub, Nabi, 3, anaknya lagi 4, Yusuf, Nabi. Setelah Yusuf sudah tidak Nabi. Maka orang kaya menurut Ibnu Khaldun, ahli sosiolog Muslim Ibnu Khaldun, orang sukses kaya itu jarang yang bertahan 4 keturunan. Maka kalau saudara ini kayanya sudah 5 keturunan, ya wa'fu anaya karim. Jadi suksesnya itu 4 generasi menurut Ibnu Khaldun. Jarang yang bertahan sampai 5 generasi. Alim, kemudian alim, kemudian alim,
kemudian alim. 4 generasi. Begitu setelah keempat, berilmu dalam bidang yang lain. Berilmu dalam bidang yang lain. Maka kami sering menjawab, jangan mengkritik para ulama yang anaknya bukan ulama. Jangan. Karena itu nanti akan kita temukan banyak di dunia. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ya, Mekah, ulama terkemuka Indonesia yang di dunia, putranya 4 insinyur semua. Ngapunten, semua insinyur. Mulai dari Ridho, insinyur perminyakan, insinyur pesawat, insinyur petrol, minyak, insinyur apa, semua insinyur. Aneh. Abahnya ahli hadis. Abahnya ahli hadis. Di Jamsaren, kiai-kiai kan mondoknya di Jamsaren, Solo. Ini Mbah Idris namanya. Ulama besar Mbah Idris. Putra-putranya dapat ilmu, cucu-cucunya, tapi bukan bidang yang sama dengan kakeknya. Tapi yang penting gennya masih ikut kesolihannya. Ya. Jadi kalau dikaruniai Allah ilmu dalam bidang lain, jangan tinggalkan ibadah kakeknya dan kesolihan kakeknya. Sebab kalau dipaksakan semua sama dengan ilmu pengetahuan yang seperti mbahnya, itu Allah yang membagi rezeki ilmu. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita rekayasa. Allah yang membagi rezeki ilmu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Al-Quran. Itu teori pertama. Yang kedua, ulama lahir karena lingkungan. Ada karena lingkungan. Saya temukan bukunya Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu ahli hukum. Bukunya tentang HAM dan Al-Quran, hak asasi manusia dan Al-Quran. Baharudin Lopa, almarhum Profesor Baharudin Lopa, itu menceritakan di Mesir ada anak kecil tunanetra sejak lahir. Tunanetra ini sejak lahir. Nah, dimasukkan sekolah MI ya, kalau tidak ada yang terima. SD tidak ada yang terima. Sekolah negeri nggak ada yang terima. Swasta nggak ada yang terima. Karena belum ada guru dan sarana menampung anak-anak tunanetra waktu itu. Tapi takdir Allah, anak kecil ini diikutkan ngawulo. Tahu ngawulo? Khidmah. Ngawulo datang rektor Azhar, ulama Al-Azhar. Ngawulo khidmah dengan rektor Al-Azhar. Ketika rektor Al-Azhar menguji si kecil ini, ikut melayani minuman, mengambilkan kitab, ikut mendengarkan, nyapu-nyapu. Dewasa lagi, ketika profesor ini simposium, dia ikut mendampingi, bawakan tasnya, ikut terus. Aneh, keajaiban Allah, si kecil ini menjadi ulama besar. Ulama besar di Mesir, dan akhirnya menjadi menteri pendidikan pada zaman Presiden Najib Mesir. Ini orang bukan ulama, tidak ada sarana menjadi ulama karena musahabah dengan ulama, karena dia khidmah kepada ulama, di lingkungan ulama menjadi ulama. Murid Ibnu Taimiyah
namanya Ad-Dhahabi, menulis sebuah kitab Syiaru A'lamin Nubala. Itu Pak Suryati, ini ada contoh, karena beliau ini mantan Kapolres Rembang, Pak Suryati ini hadir, alhamdulillah. Putranya di sini ya. Ini sebentar lagi mau meningkat derajatnya ini di Manado ya, di Manado, sudah di Manado. Nah, di Mesir itu ditulis Ad-Dhahabi dalam bukunya Syiaru A'lamin Nubala, ada penjara. Penjara Mesir itu diisi kitab. Penjaranya diisi kitab. Jadi lulus penjara jadi ulama. Jadi penjaranya itu diisi kitab. Didatangkan guru-guru ngaji, ulama-ulama khusus ngajar ngaji dalam penjara. Itu banyak alumni penjara jadi ulama. Teknik dari waktu dari waktu. Nah ini kalau diadopsi bagus ya. Dari penjara tidak menghalangi mereka disantrikan. Ngapal Quran, tahfidz Quran untuk orang penjara. Kan belum ada. Pendalaman agama untuk orang dalam penjara. Kan lumayan waktu itu. Kalau dia dikasuskan 10 tahun, insya Allah lumayan dapat ilmunya. Tidak ada pikiran yang lain, dia fokus ilmu, keluar sudah ustadz tuh. Lulus penjara, ulama. Lulus penjara, ulama. Itu di Mesir pernah ada. Nah karena suhbah, maka suhbatul alim itu luar biasa. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tentang sejarah Mbah Mas'ud, karena kami, keluarga kami juga mondok di sini, Pak Ade saya, Pak Ade Mahfud, ayah saya, Mbah Mansur, puasanan di sini. Kalau Pak Ade saya mukim di sini. Kalau ayah saya puasanan di sini di Kasingan. Waktu Mbah Khalil Kasingan. Kalau Pak Ade Mahfud lama di sini. Kiai-kiai Lasem banyak di sini. Ada Kiai Abdul Rahim, Kiai Hamid Pasuruan. Banyak kiai-kiai Lasem yang mondok di sini tuh. Banyak sekali di Kasingan. Memang Kasingan secara pertalian nasab ini nyambungnya sarang ya kalau Mbah Khalil ya. Kalau Mbah Khalil nyambungnya sarang. Saya kaget tadi kok disebutkan kakek saya Abdus Salam Kajen, itu kakek saya. Ya kakek saya kandung. Kakek saya kandung. Saya tadi belum tahu hubungannya apa itu. Jadi kakek saya namanya Abdus Salam, melahirkan ibunya bapak, juga melahirkan bapaknya ibu saya. Termasuk melahirkan Mbah Sahal Mahfud, itu sama ibu saya kandung, adik kandung. Nah, jadi itu suhbah, bersahabat dengan ulama, dekat dengan ulama, menjadi ulama. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau ulama itu jangan banyak bercanda. Iman, lingkungannya tidak dapat ilmu. Itu dulu. Maka dulu ada protokol khusus ulama yang ngapunten, ulama yang betul-betul ini dia supaya perilakunya, fi'linya ilmu, perilakunya ilmu, qauli ucapan ilmu, akhwal ilmu, supaya pendapatan masyarakat ilmu itu lebih banyak. Maka ulama dulu itu kalau di majelis dia berkesempatan membicarakan ilmu, misalnya hukum, misalnya ibadah, supaya masyarakat ini dapat ilmu, mumpung sempat. Itu dulu. Maka di waktunya betul-betul hati-hati sekali, supaya perilaku ilmu, ucapan ilmu, akhwal ilmu, tidak ada pembicaraan tanpa ilmu. Saya pernah menyampaikan di kholnya Mbah Mun ya, Mbah Mun Sarang ya, saya waktu ngisi khol Mbah Mun Sarang. Abah saya dengan Kiai Zubair
dengan Mbah Musa Sarang, ahli faraid Mbah Musa Sarang, ya sahabat Basirat Mbah Musa Sarang, itu satu dokar, naik dokar dari Pandangan Sarang, Sarang Pandangan, untuk bagi waris Mbah Zubair, abah saya, sama Mbah Musa. Di dalam perjalanan itu lama sekali, antara Sarang Pandangan, Pandangan Sarang, tidak ada satu kata kecuali ilmu. Karena ini ulama, maka dia harus menyampaikan ilmu. Itu ulama. Nah, jadi beda ya. Supaya apa? Suhbahnya masyarakat ketika beliau ditemu orang awam dapat ilmu. Maka itulah namanya semangat Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Wa qur Rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami tambahan ilmu. Ketika kita ketemu dengan ulama itu, ada ilmu baru. Ketika kita ketemu kiai itu, perilakunya ilmu, tindak tanduknya ilmu. Nah, itu luar biasa. Itu Mbah Hasyim Asy'ari beri contoh luar biasa. Nah, itu namanya kedua. Yang ketiga, ini mungkin agak gak rasional, tapi itu mah ada hadisnya, yaitu orang ditakdirkan Allah ilmu, alim, ulama karena barokah. Barokah ini jangan dinafikan, jangan dianggap tidak ada, karena Al-Quran menetapkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau mereka penduduknya takwa, iman takwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, dibukakan Allah barokah langit dan barokah bumi. Berarti ada barokah. Kemudian tempat barokah itu ada dalam Al-Quran. Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang barokah. Berarti ada barokah. Kemudian barokah lingkungan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Aku berkahi sekitar Baitul Muqaddas. Ini barokah lingkungan. Barokah tempat tinggal, munzalam mubarakah. Barokah karena faktor amal, barokatin minas sama'i wal ardi. Jadi memang barokah itu ada. Jadi barokah itu ada. Jangan dianggap tidak ada barokah itu, ya. Nah, siapa saja yang mengenang barokah ini? Kita kasih contoh. Siapa itu? As-Subki, seorang pemikir Mesir, itu pergi ke Damaskus. Ulama ibad yang punya Jabul Jawami', yang punya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Abdul Wahab As-Subki, kroyo-kroyo pergi ke Damaskus untuk menemui Syekh Nawawi yang punya hadis Arba'in Nawawi, punya kumpulan doa-doa Nabi, azkar Nawawi, punya Riyadus Shalihin, hadis-hadisnya yang disajikan untuk orang-orang soleh. Kepingin apa di sana? Begitu nyampe ke Damaskus, tidak bertemu Syekh Nawawi karena sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan? Beliau mencari di mana tempat Syekh Nawawi mengajar. Nah, ditunjukkanlah satu mimbar, Syekh Nawawi mengajar di situ. Nah, berarti ini munzalam mubarakah, tempat yang barokah. Maka Abdul Wahab itu dari Mesir berdoa kepada Allah di tempat yang berkah tersebut. Nah, kasingan ini
mungzala mubarakah, tempat yang berkah. Karena apa? Di sana banyak ulama, di sana lahir orang soleh, di sana lahir para ulama, para pengkhidmah agama Allah, para penghafal Quran, para fuqaha, para ahli tafsir, para ahli nahwu, banyak ini. Maka ini jelas mungzalam mubarakah. Maka ini namanya tempat yang barokah. Jadi ada ngalap barokah itu ada. Yang kedua, hadis Nabi Sahihul Bukhari, ketika Rasulullah SAW di dalam satu, kalau sekarang toilet ya, WC, Rasulullah sedang qada'ul hajat, buang hajat, butuh air, ternyata di pintu itu sudah ada air. Nabi bertanya, siapa ini yang membawakan air untuk saya? Abdullah bin Abbas, masih kecil. Oh, Abdullah bin Abbas mengantarkan air untuk Rasulullah yang sedang buang hajat. Apa yang dikatakan Nabi? Ya Allah, berkahi Abdullah bin Abbas, jadikan ulama Quran. Akhirnya Abdullah bin Abbas didoakan Nabi menjadi ulama ahli tafsir Quran, dan itu terwujud. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas mengantarkan air, berkhidmah mengantarkan air, dan Nabi langsung mendoakan beliau, dan itu terwujud. Nah, jadi penting sekali kiai, para ulama itu, pokoknya tutur kata ulama itu kepada siapapun mendoakan baik, kepada siapapun mendoakan baik. Bahkan dengan orang dolim pun kita mendoakan hidayah, tidak mendoakan buruk. Itu dalam aturan-aturan ulama. Hubungan ulama dengan orang awam, hubungan ulama dengan penguasa itu sudah diatur Pak Suryati. Jadi hubungan ulama dengan pejabat itu diatur. Tidak boleh, mohon maaf Pak Suryati, pelajaran yang saya terima, seperti saya terima dari studi Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, ulama itu tidak boleh memuji penguasa. Memuji tidak boleh, menjelekkan tidak boleh. Memuji tidak boleh, menjelekkan juga tidak boleh. Karena apa? Karena kalau memuji, mungkin, sangat mungkin di antara rakyat ada yang terdolimi dalam pemerintahannya, ya kan? Jadi kalau muji tidak boleh, karena Allah tidak ridho orang dolim dipuji. Kalau mencela juga tidak boleh, membuka aib tidak boleh, menghujat penguasa, menjelek-jelekkan bupati, gubernur, presiden, tidak boleh dalam ajaran Islam. Karena apa? Di semua keburukan itu masih ada kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan tidak mampu kita lakukan, dan manfaat yang dia lakukan banyak. Fir'aun itu kan jelek, tapi Musa tidak pernah menghujat Fir'aun. Kata Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan, berkatalah Musa Harun kepada Fir'aun otoriter dengan kata-kata yang lemah lembut. Dengan Fir'aun tidak ada penguasa sedolim Fir'aun. Pelanggaran teologisnya dia mengaku Tuhan, pelanggaran HAM-nya dia membantai, genosida terhadap Bani Israel sudah tidak ada lagi. Kemudian dia eksploitasi orang-orang Bani Israel, membantai sudah, khianat sudah, mengaku Tuhan sudah, tapi Musa dan Harun berkatalah yang lemah lembut. Berarti tidak boleh kita menghujat, tapi juga tidak memuji Fir'aun. Karena kalau memuji kan ada kedolimannya. Kalau menghujat juga tidak boleh. Yang boleh adalah menasihati dan mendoakan hidayah. Nah, itu aturan-aturan ulama, dan itu tahu ulama-ulama yang memang berilmu, sangat tahu. Ini maka ngalap barokah itu penting sekali. Nah, diantaranya
Di antaranya ini ada hadis Nabi SAW. Nabi ini minta air susu. Maka ada orang mau mengambilkan air susu perah. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Nama saya Murrah. Murrah itu pahit, empedu. Kata Nabi, oh jangan ngambilkan saya air orang yang bernama pahit. Saya ingin berkah. Siji kono kok jenenge kok pahit. Ojo. Lalu lagi orang berdiri, ya Rasulullah, saya yang ngambilkan air susu perah. Namamu siapa? Harbun, perang. Ojo kok perang. Ngambilkan air susu untuk saya, jangan orang yang namanya perang. Ini musuhan terus nanti. Terakhir, orang ngambilkan susu untuk Nabi, ditanya, siapa namamu? Yaish, hidup. Nah ini tidak apa-apa, hidup. Jadi Nabi mencari berkah. Jangan yang namanya pahit, jangan yang namanya perang, tapi milih orang yang namanya Yaish, maknanya hidup. Inilah Rasulullah SAW. Nama saja barokah, belum ilmu lah ya, belum ilmunya Mbak Khalil, Kiai Mas'ud, yai yang kita sebutkan tadi, kesolihannya Mbah Duki, ada Masya Allah di sini banyak, Mbah Bisri, Mbah Hafid, wah banyak sekali. Dan ajibnya ini di Kota Rembang ini semua kiai ini terhubung, ibaratnya seperti Eropa, semua terhubung dengan kereta ya, seperti Eropa terhubung dengan kereta. Ini di Rembang ini semua ulama tidak ada yang lepas nasabnya, terhubung semua seperti Eropa terhubung dengan kereta. Mubeng kalau kereta ini orang Rembang itu luar biasa. Kalau kami di Lasem tidak semua satu garis, kami di Kajen. Ibu saya Mbak Yunya Basahal, bapak saya itu ibunya bapak Mbak Yunya Badullah Salam. Jadi Kajen semua. Nanti saya Mas Duki beda lagi, nanti Mbah Maksum Kakung dengan Bunyai beda lagi. Jadi kalau Rembang ini ajib, semua terhubung. Sedaya terhubung, luar biasa. Kados sarang, kados sarang, luar biasa. Niku satu anugerah Allah. Karena apa? Orang solehnya, ulamanya sedaya gadai manfaat. Jadi saya tekankan yang terakhir adalah barokah para ulama. Dan kalau ada keluarga ulama, keturunan ulama, belum mesti dia jadi ulama, tapi jadi ilmu yang lain, tapi kesolihannya masih ikut mbahnya, ibadahnya ikut mbahnya, ikhlasnya ikut mbahnya, akhlaknya ikut mbahnya. Kalau dipaksa semua ulama, kelihatannya tidak bisa karena ya Pak Adnan Solo, Prof Adnan itu dampar dengan kakek saya. Itu dulu rektor pertama YN Jogja. Itu satu dampar dengan kakek saya di Mekah. Nah, Kiai Adnan Solo, saya tanyakan keluarganya, di mana keluarganya? Kok nganu yai? Uripe teng Amerika, lah dikono apa teng Amerika? Lah berarti kan mungkin di sana boh dados apa, yang penting soleh. Berarti kan belum tentu ulama kan ya, tapi semoga manfaat semua, barokah semua. Jadi memang Allah membagi itu, Masya Allah, tidak ada yang sama. Itu kata abah saya, karena abah saya sahabat dengan Mbah Duki, sahabat dengan Mbah Bisri, Mbah Makmun, Mbah Sirat. Mbah Sirat itu sahabat abah saya. Nah, kalau dulu ngaji di Lasem, punggungnya Mbah Duki dengan punggungnya abah saya ungkur-ungkuran. Kalau ngaji di Lasem itu
saat punggungnya ukur-ukuran. Saya sering dikasih tahu abah saya. Nah kata abah saya, ya gimana ya, ulama ini kan barokahnya besar. Kalau yang soleh cuma ulama kiai, lah nanti yang jadi insinyur nggak soleh gimana? Yang jadi dokter nggak soleh gimana? Repot tuh. Maka di keluarga Kiai Mbah Kiai Sidik, saya tahu di sini ada adiknya Mbah Juki kan di Senori. Nah, Kiai Sidik berkeluarga itu ada Mbah Kiai Fatah, ada Kiai Syakur. Itu putranya yang terakhir saya tanya kemarin, yang dokter 17 orang. Yang dokter itu 17 orang. Ada bedah jantung, ada internis di Bojonegoro Khalid Ubed, ada yang jantung, ada dalam, macam-macam itu. Yang dokter tok itu 17 orang. Ini keluarga Sendang Senori. Sekarang mungkin udah 20 lebih. Tapi yang jadi ulama ada, jadi apa ada. Genyul Sewu, misanan mbah saya, misanan cer. Mbah saya, Mbah Bisi Samsuri Den Anyar, Mbah Bisi Samsuri Den Anyar itu dengan bapak saya kakak beradik sepupu. Melahirkan ada Gus Dur, ada Muhaimin dan sebagainya. Nah, itu misanannya cer di Tuban Pak Kapolres. Loh ini. Jadinya Kapolres. Jadi misanannya Mbah Bisi itu Kapolres. Di mana di Tuban. Ya semoga menjadi Kapolres yang ikut kesolihan kakeknya, ibadahnya ikut kakeknya, ikhlasnya ikut kakeknya. Pokoknya pun ngaten sedaya, kata abah saya itu Al-Quran yang menjelaskan, yang menyuruh Al-Quran cuma dengan bahasa isyarat. La tadkhulu min babin wahidin, janganlah masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafariqah, dan masuklah dari berbagai pintu. Ya sudah, karena Allah memang begitu beritanya. Jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari berbagai pintu. Jangan tinggalkan kesalihan kakek-kakeknya, kejujuran, keikhlasan, istiqomah, dan tentunya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten betul sakit dangu Gus. Ngapunten kata kalau kita wangsul jawibun kegiatan. Ngapunten kata pangapunten Kang Sarop sawah sehat sedaya. Pangapunten subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.